Pada sewaktu-waktu, ketika semesta baru saja menemukan bentuknya, Sang Hyang Tunggal memandang kegelapan tak berujung yang masih menyelimuti alam raya. Ia tahu bahwa keseimbangan harus diwujudkan agar kehidupan dapat tumbuh dan berkembang. Dalam keheningan yang agung, ia memecah dirinya menjadi 3 cahaya bercahaya gemilang. Dari cahaya pertama, lahirnya Sang Hyang Antaga atau yang disebut Togok, yang mewakili kekuatan untuk menjaga dan melindungi. Dari cahaya kedua, lahirnya Sang Hyang Ismaya atau yang disebut Semar, lambang kebijaksanaan yang membimbing dan menenangkan. Dan dari cahaya ketiga, muncullah Sang Hyang Manikmaya atau Batara Guru yang melambangkan kepimpinan yang adil dan bijaksana. Ketiga saudara ini dibesarkan bersama di Kayangan, alam surgawi tempat para dewa tinggal. Mereka diajarkan oleh Sang Hyang Tunggal tentang pentingnya keseimbangan di alam semesta. Dalam kehidupan awal mereka, tidak ada iri hati, tidak ada ambisi yang memisahkan mereka. Mereka hidup dalam harmoni, berbagi tugas menjaga keharmonisan semesta. Di Kayangan, di puncak tertinggi yang dikenal sebagai Gunung Mahakaya, Sang Hyang Tunggal duduk di atas singgasana emasnya yang memancarkan cahaya keemasan hingga menembus batas-batas semesta. Cahaya ini tidak hanya menerangi alam dewa, tetapi juga memberikan kehidupan ke seluruh penjuru jagat raya. Hari itu, ia memanggil ketiga putranya yang masing-masing memiliki cahaya agung di tubuh mereka ke hadapannya. Ketika ketiga saudara itu berdiri di depan Sang Hyang Tunggal, suasana di Kayangan menjadi hening, seolah semesta menahan nafas. Suara Sang Hyang Tunggal menggema seperti petir yang menggetarkan bumi dan langit. Anak-anakku, dengarkan baik-baik. Semesta ini masih muda dan rapuh. Aku menciptakan kalian untuk menjaga keseimbangannya. Tetapi ketahuilah, ada kekuatan gelap yang mengintai, berusaha untuk merusak apa yang telah aku ciptakan. Sang Hyang Tunggal memandang setiap putranya dengan mata penuh kebijaksanaan. Antaga, kau adalah lambang kekuatan. Tugasmu adalah melindungi semesta dengan kekuatanmu yang tiada tanding. Jangan biarkan apapun yang mengancam keseimbangan ini bertahan. Antaga menunduk hormat, matanya menyala dengan semangat. Ia merasakan tanggung jawab besar di atas bahunya. Ismaya, kau adalah lambang kebijaksanaan. Aku mempercayakan padamu untuk menjadi cahaya yang membimbing semesta, menenangkan kekacauan, dan menanamkan keharmonisan di antara semua penciptaku. Ismaya mengangguk dengan tenang, hatinya dipenuhi tekad untuk menjalankan perintah ayahnya. Manikmaya, kau adalah lambang kepemimpinan. Aku memberimu tugas untuk memimpin para dewa dan memastikan harmoni tetap terjaga di antara mereka. Ingat, menjadi pemimpin bukanlah tentang kekuasaan, tetapi tentang tanggung jawab. Manikmaya dengan penuh percaya diri menjawab, "Aku tidak akan mengecewakanmu, Ayahanda." Cahaya Sang Hyang Tunggal menyelimuti mereka bertiga, membuat seluruh Kayangan bersinar terang. Ketiganya bersumpah untuk melaksanakan tugas mereka dengan sepenuh hati. Pada awalnya, ketiga saudara itu bekerja sama dengan baik. Mereka membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing. Togok menjaga pintu gerbang semesta, melawan makhluk-makhluk gelap yang mencoba menyusup ke dunia dewa dan dunia manusia. Ismaya menjelajahi semesta, membawa kebijaksanaan dan kedamaian kemanapun ia pergi. Manikmaya memimpin para dewa, menetapkan aturan dan memastikan bahwa semua makhluk di Kayangan
mengikuti kehendak Sang Hyang Tunggal. Namun, seiring waktu berlalu, sifat alami mereka mulai mempengaruhi hubungan mereka. Togok dengan kekuatan yang luar biasa merasa bahwa tugas melindungi semesta terlalu berat. Setiap hari, ia harus menghadapi makhluk-makhluk mengerikan dari kegelapan. Meski ia sering memenangkan pertempuran, ia merasa bahwa jerih payahnya tidak dihargai. Ia memandang Manikmaya dengan rasa iri karena saudaranya hanya duduk di singgasana menerima pujian dari para dewa. Ismaya berusaha menenangkan Togok dan sering berkata, "Saudaraku, kekuatanmu adalah pilar utama keseimbangan. Tanpa dirimu, semesta akan runtuh." Tetapi Togok hanya menjawab dengan geram, "Mudah gundulmu berkata demikian, Ismaya. Kau tidak tahu betapa beratnya tugas ini." Sementara itu, Manikmaya mulai berubah. Ia menikmati posisinya sebagai pemimpin para dewa. Setiap kali para dewa memujanya, ia merasa bahwa ia memang ditakdirkan untuk menjadi yang terbesar di antara saudara-saudaranya. Dalam hatinya, ia mulai menganggap bahwa Togok dan Ismaya hanyalah pelengkap bagi keagungannya. Di sudut gelap semesta, di sebuah jurang tanpa dasar yang dikenal sebagai lembah kegelapan, para Asura mulai berkumpul. Mereka adalah makhluk haus darah, diciptakan dari sisa-sisa kegelapan yang tersisa setelah semesta tercipta. Dipimpin oleh Mahaduka, Raja Iblis yang tubuhnya sebesar gunung dengan mata menyala seperti lava. Mereka bertekad untuk menghancurkan ciptaan Sang Hyang Tunggal dan mengambil alih semesta. Kita akan memulai dari kayangan. Jika para dewa jatuh, semesta akan menjadi milik kita. Suara Mahaduka bergemuruh mengguncang seluruh lembah kegelapan. Seru semangat para pasukan Mahaduka. Mendengar ancaman itu, Sang Hyang Tunggal mempersiapkan ketiga putranya untuk berperang. Ia memberikan mereka senjata pusaka yang dibuat dari inti cahaya dirinya. Kiai Gegana untuk Togok, sebuah gada raksasa yang bisa menghancurkan gunung hanya dengan satu ayunan. Gada itu bersinar merah menyala, melambangkan kekuatan murni. Saat Togok menggenggamnya, suara gemuruh terdengar, seolah bumi merespon kekuatannya. Kiai Tanjung Seta untuk Semar, sebuah kipas yang memancarkan angin sejuk dan cahaya lembut. Kipas itu mampu menenangkan badai dan meluluhkan hati musuh yang paling keras. Ketika Semar menggunakannya, suara lembut seperti nyanyian surga mengisi udara. Kiai Trisula untuk Batara Guru, sebuah tongkat dengan 3 ujung yang memancarkan cahaya emas yang terang benderang. Tongkat itu melambangkan kepemimpinan yang adil, dan cahaya yang dipancarkannya bisa membakar kegelapan. Ketiganya menerima senjata itu dengan penuh hormat, lalu bersiap memimpin perang. Langit menjadi medan perang. Awan hitam pekat menyelimuti kayangan saat para Asura menyerang. Petir menggelegar, angin bertiup kencang, dan tanah kayangan berguncang. Togok dengan Kiai Gegana berdiri di garis depan. Ia menghantam pasukan iblis dengan kekuatan yang luar biasa, menghancurkan mereka dalam sekali pukulan. Kemarilah, iblis keparat! Suara menggema setiap kali gada itu menghantam tanah, memunculkan gelombang kejut yang menyapu musuh. Semar berada di tengah medan perang, menggunakan kipasnya untuk menciptakan badai angin yang menyapu pasukan iblis ke dalam kehampaan. Setiap kali kipas itu dikibaskan, suara mendesis memenuhi udara, membawa ketenangan kepada pasukan dewa yang sedang panik. Para dewa, tidak usah panik. Semuanya akan diselesaikan dengan mudah.
Batara Guru dengan tongkat Kiai Trisula berdiri di atas sebuah tebing, memancarkan cahaya yang menerangi medan perang. Ia memimpin para dewa dengan seruan, "Majulah untuk Khayangan dan Sang Hyang Tunggal!" Sorakan menggema. Mahaduka akhirnya muncul. Tubuhnya sebesar gunung, membawa pedang raksasa yang terbuat dari api kegelapan. Ia menantang ketiga saudara itu dalam pertempuran langsung. Suara terdengar ketika pedang menghantam tanah, menciptakan kawah yang besar. Langit di atas medan pertempuran menjadi saksi pertempuran dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kilat menyambar dari langit yang kelam, menciptakan dentuman yang mengguncang bumi dan langit. Para dewa yang menjadi saksi bersembunyi di balik gunung-gunung kayangan, gemetar menghadapi kehadiran Mahaduka. Tubuh raksasa Mahaduka memancarkan aura gelap pekat yang bahkan mampu membuat cahaya di sekitar meredup. Mahaduka mengangkat pedang raksasanya yang menyala dengan api hitam. Setiap kali pedang itu bergerak, suara menggema dan gelombang energi menghancurkan tanah, menciptakan kawah yang besar. Ia mengeluarkan tawa yang mengerikan. Para dewa hanyalah anak-anak lemah di hadapanku. Ketiga saudara itu berdiri di hadapannya, memandang raksasa yang tampak tidak terkalahkan. Togok dengan gada Kiai Gegana di tangannya maju lebih dulu. Tubuhnya dipenuhi kemarahan. Aku akan menumbangkanmu, Mahaduka! Raungnya, suaranya keras mengguncang udara. Ia melompat tinggi, gada raksasanya menghantam ke arah Mahaduka. Kemarilah! Benturan itu menciptakan gelombang kejut yang menyapu medan perang, menghancurkan pasukan iblis di sekitarnya. Namun, Mahaduka hanya tertawa, menahan gada itu dengan satu tangan. Apakah ini kekuatan yang kau banggakan, Togok? Kau hanyalah amarah omong kosong. Togok menyerang tanpa henti, menghantam Mahaduka berkali-kali dengan gada Kiai Gegana. Setiap pukulannya diiringi dentuman dahsyat yang mengguncang langit. Tetapi Mahaduka terlalu besar dan kuat. Ia bahkan tidak tergores. Togok yang terbakar amarah mulai kehilangan kendali. Ia mengabaikan teriakan saudaranya, menyerang tanpa rencana. Semar yang berdiri beberapa langkah di belakang mencoba mengatur strategi. Ia melihat kelemahan Mahaduka. Kekuatannya terpusat di pedang api hitamnya. Togok, jangan hanya menyerang. Kita harus memutuskan sambungan pedangnya dengan tubuhnya. Itu sumber kekuatannya. Teriak Semar, suaranya dipenuhi kebijaksanaan, tetapi juga kekhawatiran. Namun, Togok tidak mendengarkan. Ia melanjutkan serangannya dengan penuh amarah, bahkan hampir terkena serangan balik Mahaduka. Semar menghela nafas panjang. Ia tahu saudara tertuanya sulit dikendalikan dalam amarah. Ia mengangkat kipas pusaka Kiai Tanjung Seta dengan satu kibasan. Angin sejuk yang bercahaya biru meluncur, memukul mundur pasukan Asura yang mencoba menyerang dari belakang. Semar berusaha mendekati Batara Guru yang tampak berdiri dengan penuh percaya diri di atas tebing. Batara Guru, kau harus membantu Togok. Bekerja sama adalah satu-satunya cara mengalahkan Mahaduka, kata Semar penuh ketegasan. Batara Guru dengan tongkat Kiai Trisula bersinar emas di tangannya hanya tersenyum tipis. Tenang saja Semar, aku tahu
Apa yang harus kulakukan? Togok hanya perlu menahan Mahaduka cukup lama, dan aku akan mengakhirinya. Batara Guru dengan langkah penuh percaya diri melompat ke medan perang. Tongkat Kiai Trisulanya bersinar terang, menciptakan kilatan yang menyilaukan. Batara Guru mengarahkan tongkat itu ke Mahaduka, memancarkan sinar emas yang membakar sebagian tubuh Mahaduka. Mahaduka langsung menggeram. Kau berani menentangku, Batara Guru? Namun, Batara Guru terlalu fokus pada dirinya sendiri. Ia tidak menyadari bahwa Mahaduka telah mempersiapkan serangan balasan. Pedang api hitam Mahaduka menghantam tanah, menciptakan gelombang energi gelap yang mengarah langsung ke arah Batara Guru. Batara Guru terlempar jauh, tubuhnya hampir jatuh ke jurang. Saat melihat Batara Guru hampir jatuh, Togok menghentikan serangannya dan melompat ke arah saudaranya itu. Dengan tangan besarnya, ia menangkap Batara Guru sebelum jatuh ke jurang. Apa yang kau lakukan, Batara Guru? Kau hampir membuat dirimu mati. Raung Togok dengan marah. Batara Guru yang masih terkejut hanya bisa terdiam sesaat, namun ia segera menjawab. Aku tidak butuh bantuanmu, Togok. Aku bisa melakukannya sendiri. Togok hanya menggeram, tetapi tetap menurunkan Batara Guru dengan hati-hati. Melihat situasi semakin buruk, Semar mengambil kendali. Cukup sudah. Kita hanya bisa menang jika bekerja sama. Ia menggerakkan kipas Kiai Tunjang Seta ke arah Mahaduka, menciptakan angin badai yang melumpuhkan gerakan Mahaduka sementara. Togok meski dalam kondisi marah, tetap mengikuti perintah Semar dan menghantam Mahaduka dengan gada Kiai Gegana, menciptakan ledakan dahsyat, membuat pedang Mahaduka terlempar dari tangannya. Melihat kesempatan itu, Batara Guru melompat. Tongkat Kiai Trisulanya bersinar terang. Dengan satu pukulan, ia menusukkan tongkat itu ke dada Mahaduka. Cahaya emas memancar, membakar tubuh Mahaduka dari dalam. Sang raksasa menggeram kesakitan sebelum akhirnya meledak menjadi debu, meninggalkan keheningan di medan perang. Meskipun mereka berhasil mengalahkan Mahaduka, pertempuran itu meninggalkan luka di hati mereka. Togok merasa bahwa pengorbanannya tidak dihargai. Aku yang melindungi kalian, tapi kalian hanya melihat kelemahanku, katanya, matanya dipenuhi amarah dan kekecewaan. Batara Guru dengan kepercayaan dirinya yang semakin besar hanya menjawab, tanpa aku, kita tidak akan menang. Aku adalah pemimpin di sini. Semar hanya bisa menghela nafas, menyadari bahwa persaudaraan mereka perlahan-lahan mulai retak. Langit kayangan yang sebelumnya terang perlahan menjadi kelabu, seolah-olah semesta pun merasakan kesedihan yang merayap di hati mereka bertiga. Dari kejauhan, suara petir kembali terdengar, pertanda bahwa ancaman lain mungkin akan segera datang. Langit kayangan perlahan kembali cerah setelah pertempuran besar melawan para Asura. Namun, meski cahaya kembali bersinar, suasana di antara ketiga saudara itu justru semakin kelam. Kemenangan yang mereka raih tidak membawa kebahagiaan, melainkan menyisakan keretakan dalam persaudaraan mereka. Di sebuah puncak gunung di kayangan, Togok berdiri sendiri, memandang ke bawah, ke arah dunia manusia yang tampak kecil dan sunyi. Angin dingin berhembus, membuat jubahnya berkibar. Gada Kiai Gegana yang telah banyak menghancurkan musuh, kini bersandar di tanah, tidak lagi bersinar seperti sebelumnya. Wajah Togok dipenuhi kemarahan yang tertahan.
matanya menyala seperti bara api. Kemenangan ini bukan kemenangan bersama. Ini hanyalah kemenangan Batara Guru. Gumamnya dengan suara rendah namun penuh emosi. Ia mengingat saat terakhir pertempuran, ketika Batara Guru berdiri dengan tongkat Kiai Trisulanya yang bersinar terang, menerima pujian dari para dewa. Dia hanya mengambil hasil dari kerja keras kita, dari keringatku, dari darahku. Suara Togok semakin keras, bergema di sekitar puncak gunung. Kenangan pertempuran terus menghantuinya. Bagaimana ia dengan kekuatannya yang luar biasa melindungi Batara Guru di saat genting, tetapi justru dianggap sebagai seorang bawahan. Apa aku hanya alat? Kekuatan ini hanya untuk diperas dan dilupakan. Tangan Togok mengepal begitu keras hingga tanah di bawahnya retak. Sementara itu, Batara Guru berada di Balairung megah di Kayangan, dikelilingi oleh para dewa yang memujinya. Langit-langit Balairung berhiaskan cahaya keemasan, memantulkan cahaya dari tongkat Kiai Trisula di tangannya. Ia duduk di atas tahta yang dihiasi batu permata dengan senyuman tipis di wajahnya. Para dewa membutuhkan seorang pemimpin, dan itu adalah aku. Mereka membutuhkan arah. Saudara-saudaraku tidak akan pernah bisa memimpin seperti aku, pikir Batara Guru dalam hati. Keyakinannya juga semakin kuat. Ia memandang ke arah para dewa yang berlutut di hadapannya, memberikan penghormatan. Namun, dalam pikirannya, ia tidak bisa melupakan wajah Togok yang penuh kemarahan dan Semar yang terus-menerus mengingatkan tentang persatuan. Batara Guru mendesah pelan, lalu berbicara kepada para dewa yang hadir. Dunia ini tidak bisa hanya bergantung pada kekuatan ataupun kebijaksanaan. Dunia ini membutuhkan seorang pemimpin yang kuat, yang pastinya tahu kapan harus mengambil keputusan tanpa ragu-ragu. Dan aku akan menjadi pemimpin itu. Panjang umur yang mulia Batara Guru, ucap para dewa lainnya secara serentak. Tawa Batara Guru dengan penuh kebanggaan. Di tempat lain, Semar duduk di bawah pohon besar di Kayangan, tempat ia sering merenung. Angin bertiup lembut membawa aroma bunga-bunga surga. Wajahnya yang tenang tanpa diliputi kesedihan. Ia memikirkan apa yang terjadi pada persaudaraannya yang dulu penuh harmoni, tetapi kini mulai retak. Ia mengingat kembali percakapannya dengan Togok setelah perang. Kau tidak mengerti, Semar. Kau tidak tahu bagaimana rasanya berjuang mati-matian hanya untuk dilupakan. Batara Guru hanya mengambil kemenangan itu untuk dirinya sendiri. Aku hanya dianggap alat yang bisa dihancurkan kapan saja, kata Togok dengan nada yang tajam. Semar menjawab dengan lembut. Togok, kemenangan ini adalah milik kita bersama. Kau adalah bagian penting dari segalanya. Tanpa kekuatanmu, kita tidak akan bisa mengalahkan Mahaduka. Namun, Togok hanya membuang muka dan pergi tanpa sepatah kata lagi. Kini, Semar merasa gagal sebagai penengah. Aku tahu kita berbeda, tapi perbedaan itu seharusnya menguatkan kita, bukan memisahkan kita. Batinnya, ia memandang ke arah langit, berharap Sang Hyang Tunggal akan memberikan petunjuk. Beberapa hari setelah perang, Sang Hyang Tunggal memanggil ketiga putranya ke Balairung utama Kayangan. Langit menjadi cerah, tetapi suasana di dalam Balairung terasa tegang. Ketiga saudara itu berdiri berjauhan, tidak saling menatap. Sang Hyang Tunggal dengan suaranya yang tenang namun tegas berkata, "Kalian telah mengalahkan Mahaduka dan menyelamatkan semesta. Aku bangga kepada kalian. Namun, aku merasakan kegelisahan di hati kalian.
Apa yang terjadi, anak-anakku? Togok langsung menjawab dengan nada yang tajam. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah aku berjuang dengan segenap kekuatanku, tetapi ujian hanya diberikan kepada Batara Guru. Batara Guru tersenyum dingin lalu berkata, Togok, aku adalah pemimpin para dewa yang memerlukan seseorang untuk memandu mereka, bukan hanya kekuatan mentah yang menghancurkan tanpa arah. Togok melangkah maju, matanya membara. Kekuatan mentah? Tanpa aku, kau bahkan tidak akan hidup untuk berbicara seperti ini. Dada Kiai Gegana di tangannya mulai bersinar samar, seolah merespon emosinya. Semar mencoba menengahi. Saudaraku, ini bukan saatnya untuk saling menyalahkan. Kita menang karena kita bekerja sama. Namun, Togok memotongnya. Tidak, Semar. Kau selalu mencoba menjadi bijaksana, tapi kenyataannya Batara Guru hanya peduli pada dirinya sendiri. Batara Guru membalas melangkah maju. Kau hanya iri, Togok. Kau iri karena aku adalah pemimpin yang dipilih oleh Sang Hyang Tunggal. Suara Batara Guru yang keras menggema di Balairung, tetapi tiba-tiba dihentikan oleh suara Sang Hyang Tunggal. Tuku, jika kalian tidak bisa menjaga keharmonisan, maka tugas kalian menjaga semesta akan menjadi sia-sia. Suaranya mengguncang ruangan, membuat ketiga saudara itu terdiam. Setelah pertemuan itu, Togok semakin menarik diri. Ia seringkali turun ke dunia manusia, merasa lebih nyaman di antara mereka daripada di kayangan. Batara Guru di sisi lain semakin sibuk memperkuat kekuasaannya, mulai membangun tahta yang lebih besar untuk dirinya sendiri. Sementara itu, Semar tetap berusaha menjaga keseimbangan, meskipun ia tahu bahwa persaudaraan mereka tidak akan pernah sama lagi. Langit kayangan yang dulu penuh dengan cahaya kini sering tertutup awan yang gelap, seperti mencerminkan keretakan yang semakin dalam di antara ketiga saudara tersebut. Dan di kejauhan, kekuatan gelap lainnya mulai bangkit, menunggu saat yang tepat untuk menyerang semesta yang semakin rapuh. Waktu terus berlalu. Langit kayangan yang biasanya dipenuhi cahaya emas yang hangat kini tampak suram. Awan-awan kelabu menggantung rendah, seolah mencerminkan suasana hati para penghuninya. Di tengah Balairung Agung, Sang Hyang Tunggal duduk di atas singgasana yang megah, dikelilingi oleh pancaran cahaya ilahi. Wajahnya tetap tenang, tetapi ada garis tipis kekhawatiran yang terlihat di matanya. Di hadapannya, ketiga putranya berdiri dalam diam. Semar menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Batara Guru berdiri dengan penuh percaya diri, meskipun di balik sikapnya tersirat kebanggaan yang mulai tumbuh berlebihan. Togok di sisi lain berdiri dengan dada membusung, wajahnya menyiratkan kemarahan yang belum padam. Sang Hyang Tunggal memandang mereka dengan tatapan yang dalam, lalu berbicara dengan suara yang lembut tetapi penuh kewibawaan. Anak-anakku, kalian adalah bagian dari diriku. Aku menciptakan kalian bukan untuk saling mengungguli, tetapi untuk saling melengkapi. Kalian adalah tiga pilar yang menopang keseimbangan semesta. Tanpa satupun dari kalian, dunia ini akan hancur. Sang Hyang Tunggal memandang Togok terlebih dahulu. Antaga, kekuatanmu adalah anugerah yang besar, tetapi juga tanggung jawab yang berat. Kekuatan yang digunakan dengan amarah akan membawa kehancuran, bukan perlindungan. Aku memberimu kekuatan bukan untuk membuktikan dirimu lebih unggul, tetapi untuk melindungi yang lemah. Jangan biarkan rasa iri menguasai hatimu, Antaga.
Ketahuilah, kekuatan sejati bukanlah dari otot, tetapi dari hati yang sabar dan penuh kasih. Togok menggeram pelan, lalu menjawab dengan suara rendah tetapi penuh emosi. Namun, Ayah, aku selalu merasa diabaikan. Kekuatanku ini dipuji ketika diperlukan, tetapi dilupakan begitu saja setelahnya. Apa artinya menjadi kuat jika aku hanya dianggap bayangan? Sang Hyang Tunggal tersenyum tipis. Kau bukanlah bayangan, Antaga. Kau adalah penjaga. Sebuah pohon besar tidak akan bertahan tanpa akar yang kuat. Ingatlah, tugasmu adalah menumpang, bukan bersaing. Lalu, Sang Hyang Tunggal memandang Semar. Ismaya, kebijaksanaanmu adalah cahaya yang menuntun semesta. Tetapi, kebijaksanaan tanpa ketegasan bisa menjadi kelemahan. Jangan hanya menjadi penengah, jadilah suara yang tegas ketika diperlukan. Dunia ini membutuhkan keseimbangan, dan kau adalah kunci untuk menjaganya, Ismaya. Jangan biarkan dirimu terlalu tenggelam dalam usaha untuk memperbaiki sesuatu yang sudah retak. Kadang kau harus membiarkan waktu yang menyembuhkan. Semar mengangguk perlahan, lalu berkata dengan nada yang rendah. Ayah, aku selalu berusaha menjaga persatuan, tetapi aku merasa gagal. Semakin aku mencoba, semakin jauh kami bertiga terpisah. Sang Hyang Tunggal menjawab dengan lembut. Persatuan bukan selalu tentang kesamaan, tetapi tentang menerima perbedaan. Kau tidak gagal, Ismaya. Kau harus belajar bahwa tidak semua hal bisa kau kendalikan. Terakhir, Sang Hyang Tunggal memandang Batara Guru yang berdiri dengan sikap yang angkuh. Manik Maya, kau adalah pemimpin yang hebat, tetapi kepemimpinan bukanlah tentang siapa yang berada di atas, melainkan tentang siapa yang bisa mengangkat yang lain. Jangan biarkan kebanggaanmu mengaburkan tujuanmu. Kau dipilih untuk memimpin, bukan untuk menguasai. Ingat, seorang pemimpin yang baik adalah yang melayani, bukan yang dilayani. Batara Guru tersenyum tipis, tetapi ada nada dingin dalam suaranya. Ayah, aku hanya ingin memastikan semuanya berjalan dengan baik. Namun, tanpa ketegasan, semuanya bisa runtuh. Aku memimpin karena memang aku mampu. Sang Hyang Tunggal menatap dengan tajam. Manik Maya, keyakinan adalah hal yang baik, tetapi keangkuhan akan menghancurkanmu. Jangan lupa, tanpa saudara-saudaramu, kau bukanlah siapa-siapa. Pemimpin yang hebat tidak pernah berdiri sendiri. Setelah mendengar wejangan dari Sang Hyang Tunggal, ketiga saudara itu kembali ke tugas masing-masing. Namun, benih konflik telah tertanam terlalu dalam di hati mereka. Togok mulai mengasingkan dirinya. Ia sering terlihat duduk di tepi kayangan, memandang dunia manusia dengan tatapan yang sulit dibaca. Rasa iri yang ia rasakan semakin membesar, membuatnya berpikir bahwa mungkin dunia manusia lebih membutuhkan dirinya daripada kayangan. Batara Guru, di sisi lain, semakin sibuk dengan rencana-rencananya untuk memperkuat kekuasaannya. Ia mulai membangun istana yang lebih megah, menyusun hierarki baru di antara para dewa, dan memastikan posisinya sebagai pemimpin yang tidak tergoyahkan. Sementara itu, Semar hanya bisa berusaha menjaga keseimbangan di antara mereka, meskipun ia tahu bahwa perpecahan besar mungkin sudah tidak terhindarkan. Ia sering memanjatkan doa kepada Sang Hyang Tunggal, berharap ada cara untuk menyelamatkan persaudaraan mereka. Di kejauhan, bayangan gelap mulai menyelimuti langit.
para Asura yang sebelumnya dikalahkan kini merencanakan balas dendam, dipimpin oleh sosok baru yang bahkan lebih berbahaya daripada Mahaduka. Ancaman itu akan menguji bukan hanya kekuatan ketiga saudara, tetapi juga ikatan mereka yang semakin rapuh. Langit Kayangan yang dulu penuh dengan cahaya keemasan, kini perlahan menjadi abu-abu, menandakan badai besar yang akan kembali datang. Kayangan, alam para dewa yang biasa bersinar terang, kini diliputi oleh awan kelabu. Setelah pertempuran sengit melawan para Asura, para dewa dan makhluk-makhluk Kayangan merasakan perubahan suasana. Tidak lagi terdengar nyanyian gembira ataupun tawa, hanya bisikan-bisikan cemas tentang masa depan Kayangan. Di sudut-sudut Kayangan, bunga-bunga yang biasa bermekaran tampak layu. Sungai-sungai yang biasanya mengalir dengan gemericik lembut sekarang terasa sunyi. Suara gong besar menggema di Balairung Agung, menandakan panggilan Sang Hyang Tunggal kepada ketiga putranya. Balairung Agung Kayangan berdiri megah di puncak bukit, dengan tiang-tiang emas menjulang tinggi, berhiaskan permata yang memantulkan cahaya pelangi. Di tengah Balairung, Sang Hyang Tunggal duduk di atas singgasana Maha Agung yang bersinar dengan cahaya keemasan, seperti matahari kedua di Kayangan. Togok, Semar, dan Batara Guru melangkah memasuki Balairung. Mereka mengenakan busana kebesaran mereka masing-masing, yang mencerminkan sifat dan peran mereka. Togok dengan jubah hitam bergaris merah, membawa gada Kiai Gegana di pundaknya. Semar dengan kain putih sederhana, menggenggam kipas Kiai Tunjang Sena. Dan Batara Guru dengan pakaian keemasan yang memancarkan aura kekuasaan, memegang tongkat Kiai Trisula. Di sekitar Balairung, para dewa dan makhluk Kayangan berkumpul, menatap penuh rasa hormat dan penasaran. Suara bisikan terdengar di antara mereka, mencoba menebak tujuan panggilan tersebut. Dengan gerakan yang tenang, Sang Hyang Tunggal mengangkat tangannya. Seketika, keheningan menyelimuti Balairung. Suaranya menggema di setiap sudut ruangan, penuh kewibawaan. Anak-anakku, kalian telah menunjukkan keberanian dan pengabdian dalam menjaga keseimbangan semesta. Namun, aku merasa bahwa Kayangan membutuhkan seorang pemimpin tunggal. Waktuku untuk memimpin telah mendekati akhir. Kini saatnya aku menyerahkan tahta ini kepada salah satu dari kalian. Langit di atas Balairung yang sebelumnya terang kini berubah menjadi kelabu. Awan-awan berarak perlahan, seolah merasakan beratnya keputusan itu. Gemuruh halus terdengar, seperti nafas semesta yang menunggu jawaban. Togok yang berdiri paling dekat dengan Sang Hyang Tunggal melangkah maju, suaranya dalam dan penuh keyakinan. Ayah, aku adalah anak sulungmu. Aku telah melindungi Kayangan dengan kekuatanku. Tahta itu adalah hakku. Semar yang berdiri di tengah menundukkan kepalanya dengan rendah hati, dan ia berkata, Ayah, aku tidak menginginkan kekuasaan. Aku hanya ingin melihat semesta tetap seimbang. Siapapun yang memimpin, aku akan mendukungnya selama ia bijaksana. Batara Guru melangkah dengan percaya diri, matanya memandang langsung ke arah Sang Hyang Tunggal. Ayah, seorang pemimpin tidak hanya membutuhkan kekuatan atau kebijaksanaan. Ia membutuhkan visi, kemampuan pemimpin, dan kekuasaan untuk menegakkan tatanan. Aku percaya aku adalah pilihan terbaik untuk tahta ini, Ayah. Para dewa mulai berbisik di antara mereka. Togok memang kuat, tetapi kekuatannya sering tidak terkendali. Semar itu bijaksana, tetapi ia terlalu rendah hati untuk memimpin. Batara Guru adalah yang paling cerdas, tetapi apakah ia cukup adil?
Langit di atas kayangan perlahan berubah menjadi kelabu yang lebih pekat. Sang Hyang Tunggal dengan wajah penuh kewibawaan mengangkat tangannya sekali lagi. Diamlah anak-anakku dan para dewa. Aku tidak akan menyerahkan tahta ini begitu saja. Kalian harus membuktikan diri dalam ujian yang akan aku berikan. Hanya yang paling pantas yang akan menjadi pemimpin kayangan. Togok, anak sulung, maju dengan keyakinan penuh. Dengan suara yang dalam dan penuh keyakinan, ia berkata, Ayah, sebagai anak sulung, aku adalah pewaris yang sah. Aku telah menunjukkan kekuatanku dalam melindungi semesta. Biarkan aku memimpin para dewa dan menunjukkan bahwa aku pantas menduduki tahta ini. Namun, dalam pandangan Togok, ada kebanggaan yang berlebihan. Ia merasa bahwa kekuatannya yang luar biasa adalah satu-satunya kriteria yang cukup untuk menjadi pemimpin. Semar dengan sikap yang rendah hati menggelengkan kepalanya. Ayah, aku tidak menginginkan tahta itu. Aku hanya ingin melihat semesta tetap seimbang. Siapapun yang menjadi pemimpin, aku akan mendukungnya, asalkan ia bijaksana dan adil. Kata-kata Semar disambut dengan kekaguman oleh para dewa, tetapi bagi Togok dan Batara Guru, ini dianggap sebagai kelemahan. Batara Guru yang dikenal dengan kecerdasannya melihat itu sebagai kesempatan. Ia berkata dengan penuh percaya diri, Ayah, seorang pemimpin tidak hanya membutuhkan kekuatan atau kebijaksanaan, tetapi juga kecerdikan dan kemampuan untuk mengatur. Aku telah menunjukkan bahwa aku mampu memimpin dalam pertempuran melawan para asura. Berikan aku kesempatan untuk memimpin kayangan, dan aku akan memastikan semuanya berada dalam harmoni. Namun, di balik kata-katanya yang penuh karisma, Batara Guru telah menyusun rencana. Ia tahu bahwa ia harus melakukan lebih dari sekedar berbicara untuk merebut tahta. Langit kayangan tiba-tiba bergemuruh. Suara petir menggelegar mengguncang Balairung. Semua yang hadir terpukau. Sang Hyang Tunggal berdiri dari singgasananya, menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Ketahuilah anak-anakku, ujian ini tidak hanya akan menguji kemampuan kalian, tetapi juga hati kalian. Ingatlah, seorang pemimpin sejati tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga keseimbangan semesta. Dengan kata-kata itu, Sang Hyang Tunggal menjentikan jarinya. Cahaya terang membungkus Balairung, dan ketiga putranya merasa tubuh mereka melayang ke dunia lain. Ujian untuk merebut tahta kayangan telah dimulai. Sang Hyang Tunggal berdiri di hadapan ketiga putranya. Dengan tatapan penuh wibawa yang menembus hati mereka, ia mengangkat tangannya dan sebuah gambaran besar muncul di udara. Sebuah lautan luas yang bergejolak hebat, dengan ombak yang menjulang tinggi hingga mencapai langit. Petir menyambar tanpa henti, dan angin berteriak-teriak seperti roh liar. Anak-anakku, ujian pertama ini adalah ujian pengendalian. Di sana, lautan amarah bergejolak akibat sisa energi kegelapan para asura. Ombak-ombaknya tidak hanya merusak keseimbangan dunia, tetapi juga memakan korban dari para makhluk yang hidup di sekitarnya. Tugas kalian adalah menenangkan lautan ini. Namun ingatlah, kekuatan semesta tidak akan cukup. Seseorang pemimpin harus memahami esensi dari pengendalian dan harmoni. Katanya, suaranya menggema di Balairung. Angin laut yang garang menyambut mereka, membawa suara deru ombak yang menghantam karang dengan kekuatan luar biasa. Suasana di sana mencengkam. Langit gelap dipenuhi awan hitam pekat. Angin mengoyak pohon-pohon di pesisir, dan suara gemuruh ombak seperti raungan raksasa yang tidak pernah berakhir.
Di kejauhan, makhluk-makhluk lautan terlihat melarikan diri ke tempat yang lebih aman, meninggalkan tempat itu dalam kekacauan. Sang Hyang Tunggal berdiri di atas sebuah batu karang besar, dengan tongkatnya tertancap di tanah. Sekarang, tunjukkan bagaimana kalian menenangkan lautan ini. Antaga, kaulah yang pertama. Baik ayah, aku akan melakukannya. Togok maju ke depan dengan penuh keyakinan. Tubuhnya yang besar menjulang di hadapan ombak yang ganas. Gada Kiai Gegana di tangannya memancarkan cahaya merah menyala, tanda kekuatan luar biasa yang terkandung di dalamnya. Aku akan menunjukkan kekuatanku. Lautan ini akan tunduk pada kehendakku, seru Togok. Dengan langkah yang berat, ia menghampiri tepian lautan. Ombak besar setinggi gunung datang menghempas ke arahnya. Namun, Togok tidak gentar. Dengan satu ayunan gada Kiai Gegana, ia memukul ombak tersebut, menghancurkannya menjadi percikan air kecil. Togok terus mengayunkan gadanya ke arah ombak-ombak besar yang datang silih berganti. Gelombang demi gelombang ia hancurkan, tetapi meskipun ombak surut sesaat, lautan malah menjadi semakin marah. Air laut mulai memancarkan cahaya gelap, berputar-putar membentuk pusaran besar. Angin bertiup lebih kencang, dan suara gemuruh semakin keras. Togok mundur dengan nafas terengah-engah, frustasi karena kekuatannya tidak mampu menenangkan lautan. Antaga, sudah cukup, kau gagal. Tapi ayah, aku belum selesai, protesnya. Sang Hyang Tunggal memandang tajam ke arah Togok. Ia tidak berani lagi untuk membantah. Kemudian Sang Hyang Tunggal memandang Ismaya. Sekarang giliranmu, Ismaya. Baik ayahanda. Semar maju dengan langkah yang tenang. Ia menatap lautan yang bergejolak. Matanya penuh keprihatinan. Ia mengangkat kipas Kiai Tunjang Seta yang memancarkan cahaya lembut berwarna biru. Dengan gerakan perlahan, ia mulai mengipasi udara di sekitarnya. Dari kipas itu, angin sejuk keluar, menyapu area sekitar. Angin badai yang sebelumnya mengamuk perlahan mulai mereda, dan ombak yang menggila tampak surut. Suara gemuruh berubah menjadi lebih tenang, dan langit yang kelam mulai menunjukkan celah cahaya. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. Pusaran air besar di tengah lautan memancarkan energi gelap yang lebih kuat, dan badai kembali mengamuk, bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Semar terus mengipasi, tetapi kekuatannya tidak cukup untuk mengatasi amarah lautan yang terus meningkat. Ia menundukkan kepala dengan rasa kecewa, tetapi tetap berkata kepada dirinya sendiri, Aku telah berusaha. Mungkin ketenangan membutuhkan lebih dari sekedar angin yang sejuk. Bagus, setidaknya kau telah berusaha, Ismaya. Sekarang giliranmu, Manikmaya. Baik ayah, aku tidak akan mengecewakan Anda. Batara Guru melangkah maju dengan penuh percaya diri. Ia menatap lautan yang bergejolak dengan senyuman yang tipis. Ayah benar, kekuatan dan kebijaksanaan saja tidaklah cukup. Tapi aku tahu bagaimana menenangkan kekacauan ini, katanya dalam hati. Ia berjalan ke tepi laut, mengangkat tongkat Kiai Trisula yang memancarkan cahaya keemasan. Alih-alih menyerang atau mengendalikan badai, ia memanggil makhluk-makhluk lautan yang ketakutan di sekitar. Dengan suara yang karismatik, ia berbicara kepada mereka. Makhluk-makhluk lautan, aku tahu kalian ketakutan, tetapi ketahuilah, badai ini adalah akibat dari amarah yang tertinggal dari para asura. Aku membutuhkan bantuan kalian untuk menenangkan lautan ini. Bekerja samalah denganku, dan kita akan mengembalikan kedamaian.
Makhluk-makhluk itu tampak ragu sejenak, tetapi pengaruh suara Batara Guru membuat mereka percaya. Perlahan, para makhluk lautan berenang ke pusaran besar di tengah badai. Mereka mulai berputar bersama, menciptakan energi yang menyeimbangkan kekuatan gelap di sana. Ombak besar perlahan surut, angin mereda, dan langit mulai cerah kembali. Batara Guru berdiri dengan tegak, memandang Sang Hyang Tunggal dengan tatapan penuh kemenangan. Sang Hyang Tunggal memandang ketiga putranya, suaranya lembut tetapi tetap tegas. Antaga, kau menggunakan kekuatanmu tanpa memahami esensi dari pengendalian. Ismaya, kau membawa kedamaian, tetapi tidak cukup untuk mengatasi kekuatan besar ini. Manikmaya, kau berhasil menenangkan lautan, tetapi aku tahu bahwa usahamu bukanlah murni dari keseimbangan, melainkan demi kemenanganmu sendiri. Langit kembali redup dan suasana di sekitar menjadi hening. Sang Hyang Tunggal tahu bahwa ujian pertama ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan menguji hati mereka. Setelah ujian pertama selesai, Sang Hyang Tunggal memandang ketiga putranya dengan wajah penuh kebijaksanaan. Lalu ia berkata, "Kalian telah mencoba menenangkan amarah lautan, tetapi tugas seorang pemimpin tidak berhenti di sana. Harmoni tidak hanya tentang kekuatan alam, tetapi juga tentang hati dan pikiran makhluk hidup. Ujian kedua adalah mendamaikan dua bangsa kayangan yang sedang berselisih akibat pembagian hasil bumi. Bangsa Jalayana, penguasa air, merasa bahwa bangsa Pralaya menjaga daratan mengambil terlalu banyak hasil panen dari bumi. Sebaliknya, bangsa Pralaya menganggap Jalayana menahan aliran sungai yang paling penting untuk irigasi mereka. Perselisihan ini telah membawa ketegangan di kayangan, dan kalian harus menyelesaikannya." Sang Hyang Tunggal mencentikkan jarinya, dan mereka bertiga dibawa ke perbatasan antara wilayah Jalayana dan Pralaya, tempat perdebatan memanas. Di perbatasan, suasana dipenuhi ketegangan. Bangsa Jalayana yang dipimpin oleh Raja Airlangga berdiri di tepi sungai dengan wajah marah. Tubuh mereka yang berkilauan seperti air memantulkan cahaya matahari, tetapi ekspresi mereka penuh amarah. Di sisi lain, bangsa Pralaya yang dipimpin oleh Ratu Pramesti berdiri tegap dengan tubuh seperti batu yang kokoh, tetapi wajah mereka penuh kekecewaan. Air sungai yang biasanya mengalir deras kini hanya menjadi aliran kecil. Di ladang, tanaman bangsa Pralaya layu karena kekurangan air. Di sungai, ikan-ikan bangsa Jalayana terlihat mati akibat polusi yang datang dari pertanian bangsa Pralaya. Kedua pihak saling menyalahkan dan keributan terjadi di antara mereka. "Ini adalah tanah kami dan sungai kalian mencemarinya," seru Ratu Pramesti. "Akan tetapi, kalian telah mengotori air kami dengan limbah kalian," balas Raja Airlangga. Semar maju pertama dengan kipas Kiai Tujang Seta di tangannya. Ia berdiri di tengah-tengah kedua pihak. "Saudara-saudaraku, kita adalah bagian dari alam semesta yang sama. Perselisihan ini tidak membawa manfaat bagi siapapun. Bukankah kita semua diciptakan oleh Sang Hyang Tunggal untuk menjaga keseimbangan? Air mengalir ke tanah, dan tanah memberikan makan makhluk-makhluk air. Tanpa satu sama lain, kita semua akan hancur," katanya dengan lembut. Suara Semar begitu tenang, dan para pemimpin kedua bangsa tampak mendengarkan. Namun, masalahnya terlalu dalam untuk diselesaikan dengan kata-kata bijak semata. "Keseimbangan? Bagaimana kami bisa bicara tentang keseimbangan ketika mereka terus mengambil lebih banyak daripada yang mereka berikan?" tanya Raja Airlangga dengan suara yang tajam. "Kata-kata tidak akan mengisi ladang kami yang kering
atau menghidupkan ikan-ikan yang mati. Balas Ratu Pramesti. Meskipun beberapa orang dari kedua pihak mulai merenungkan kata-kata Semar, perselisihan masih belum sepenuhnya mereda. Togok melangkah maju dengan dada membusung, memegang dada Kiai Gegana. Wajahnya penuh keyakinan bahwa kekuatannya bisa menyelesaikan masalah. Ia berdiri di tengah kedua bangsa dengan suara menggema. Cukup sudah. Aku tidak akan mendengarkan keluhan kalian lagi. Jika kalian tidak bisa berdamai, maka aku akan memaksa kalian. Ia mengangkat dada Kiai Gegana tinggi-tinggi dan bumi langsung bergetar. Dengan satu pukulan ke tanah, sungai yang kecil tiba-tiba menjadi arus deras yang membanjiri ladang Pralaya. Di sisi lain, pukulannya juga mengguncang tebing yang menyebabkan longsor kecil menimpa sebagian sungai Jalayana. Bangsa Jalayana dan Paralaya berteriak dengan panik. Kekacauan semakin membesar dan kedua pihak menjadi semakin marah. "Kau hanya memperburuk keadaan, Togok!" teriak Raja Airlangga. Apakah ini caramu menjadi pemimpin dengan merusak tanah kami? Balas Ratu Pramesti. Togok mundur dengan rasa frustasi, menyadari bahwa kekuatannya tidak cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut. Batara Guru melangkah maju, tongkat Kiai Trisula di tangannya bersinar lembut. Ia menatap kedua pemimpin dengan senyuman penuh karisma. "Saudara-saudaraku, aku mengerti rasa frustasi kalian. Namun apakah kalian tidak lelah terus bertengkar? Izinkan aku menjadi penengah dan memberikan solusi yang menguntungkan bagi kalian berdua." Dengan nada yang suara meyakinkan, ia mengusulkan kesepakatan. Bangsa Jalayana akan mengalirkan air ke tanah Pralaya untuk menghidupkan ladang mereka. Sebagai gantinya, bangsa Pralaya akan memberikan sebagian hasil panennya kepada Jalayana untuk mengganti ikan-ikan yang mati. Dengan ini, kalian berdua akan mendapatkan apa yang kalian butuhkan. Kedua pemimpin tampak ragu sejenak, tetapi pesona dan kecerdasan Batara Guru membuat mereka setuju. Mereka saling berjabat tangan dan semuanya mulai tenang. Namun, Batara Guru tidak berhenti sampai di situ. Diam-diam, ia memastikan bahwa pembagian hasil panen tersebut lebih menguntungkan dirinya sendiri, dengan mengambil bagian yang lebih besar untuk para dewa di kayangan. Bangsa Jalayana dan Pralaya tidak menyadari tipu dayanya, tapi Sang Hyang Tunggal yang mengamati dari jauh menggelengkan kepala perlahan. Sang Hyang Tunggal memanggil ketiga putranya kembali setelah ujian selesai. Ia menatap mereka satu persatu dengan penuh pertimbangan. "Ismaya, kau menunjukkan kebijaksanaan, tetapi terkadang kata-kata saja tidak cukup untuk meredakan hati yang penuh luka. Antaga, kau mencoba menyelesaikan masalah dengan kekuatan, tetapi itu hanya akan memperburuk keadaan. Manikmaya, kau berhasil mendamaikan mereka, tetapi aku tahu ada niat tersembunyi dalam tindakanmu. Ingatlah, seorang pemimpin sejati tidak hanya berpikir tentang keuntungan dirinya sendiri, tetapi juga tentang kesejahteraan semua makhluk." Langit di kayangan semakin suram, mencerminkan ketegangan yang semakin tumbuh di antara ketiga putra Sang Hyang Tunggal. Ujian ini telah menunjukkan kekuatan, kelemahan, dan ambisi mereka. Semua hal yang menentukan masa depan mereka dan nasib semesta. Setelah semua ujian selesai, balairung kayangan yang megah dipenuhi oleh para dewa. Mereka berdiri dalam keheningan yang berat, menunggu keputusan Sang Hyang Tunggal. Langit di luar balairung tampak suram, seolah semesta ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti kayangan. Awan-awan kelabu bergulung, sesekali dihiasi kilatan petir yang memecah langit. Sang Hyang Tunggal duduk di singgasananya yang bersinar keemasan, memandang ketiga putranya dengan sorot mata yang sulit ditebak.
ia mengangkat tangannya dan seluruh balairung hening. Suaranya bergema dengan wibawa yang mengguncang jiwa siapapun yang mendengarnya. Manikmaya, kau telah menunjukkan kecerdasan, karisma, dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik. Kau telah membuktikan bahwa dirimu layak menjadi pemimpin para dewa. Mulai hari ini, kau akan menjadi Raja Kayangan, penguasa para dewa. Balairung tiba-tiba dipenuhi sorakan para dewa. Hidup Raja Manikmaya! Hidup penguasa baru Batara Guru! Seru mereka serempak. Suara mereka menggema hingga penjuru langit. Para dewa bersujud memberikan penghormatan, sementara Batara Guru berdiri dengan senyum tipis di wajahnya. Namun, di sudut balairung, Togok berdiri diam dengan tatapan penuh amarah. Tangan besarnya menggenggam erat dada Kiai Gegana hingga urat-uratnya terlihat menonjol. Ia tahu bahwa Manikmaya menggunakan tipu daya untuk memenangkan ujian, dan itu membuat dadanya terbakar oleh rasa sakit dan penghinaan. Sementara para dewa bersorak, Togok menghentakkan dada Kiai Gegana ke lantai balairung. Suara dentuman itu mengguncang seluruh kayangan, membuat lantai bergetar hebat. Tiang-tiang balairung bergemuruh dan para dewa terdiam, memandang Togok dengan rasa takut dan terkejut. Dengan suara yang bergetar oleh kemarahan, Togok berkata, Aku muak dengan permainan ini. Kalian memuja seseorang yang curang. Jika ini cara para dewa memimpin, maka aku tidak ingin menjadi bagian dari kalian lagi. Togok memandang Sang Hyang Tunggal untuk terakhir kalinya. Matanya penuh dengan luka dan pengkhianatan. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan berjalan keluar dari balairung. Setiap langkahnya menggema keras di ruangan itu, seperti lonceng kematian persaudaraan mereka. Sesampainya di luar, Togok memegang dada Kiai Gegana ke langit. Dengan sekali hentakan, ia memecah langit kayangan. Petir menyambar bersamaan dengan gemuruh yang menggetarkan semesta. Langit menjadi gelap dan angin kencang meniup sekelilingnya. Aku akan turun ke dunia manusia. Di sana, aku akan menunjukkan bahwa kekuatanlah yang menentukan segalanya, bukan tipu daya dan kebohongan. Katanya suaranya berat dan penuh dendam. Dengan sekali hentakan, ia melompat ke bawah, meninggalkan kayangan yang kini semakin suram. Para dewa hanya bisa terdiam, terlalu takut untuk menghentikannya. Di tengah suasana penuh ketegangan, Semar maju ke depan. Wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam, tetapi juga keteguhan hati. Ia berdiri di hadapan Sang Hyang Tunggal dan berkata dengan suara yang lembut, Ayahanda, aku tidak bisa tinggal di kayangan jika persaudaraan kami hancur. Tugasku bukan di sini, tetapi di dunia bawah untuk menjaga keseimbangan yang kini mulai rapuh. Aku akan turun ke bumi, tidak hanya untuk melindungi manusia, tetapi juga untuk memastikan Togok tidak tersesat terlalu jauh. Sang Hyang Tunggal menatap Ismaya dengan mata penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Ia mengangguk perlahan, meskipun jelas terlihat rasa berat di wajahnya. Pergilah Ismaya, tugasmu akan lebih berat dari apa yang kau bayangkan. Tetapi aku percaya bahwa kau adalah penjaga keseimbangan sejati. Bawalah kedamaian di dunia bawah, dan ingatlah aku selalu bersamamu. Semar tersenyum tipis, meskipun hatinya penuh dengan beban. Ia membungkukkan tubuhnya, memberikan penghormatan terakhir kepada ayahnya, lalu perlahan meninggalkan balairung. Dengan langkah yang tenang, ia berjalan menuruni tangga kayangan, membawa beban tugas yang tidak ringan. Kini hanya tinggal Batara Guru yang berdiri di balairung. Para dewa bersorak, melingkupi dengan pujian. Tetapi Batara Guru merasa hampa.
ia telah mendapatkan apa yang telah ia inginkan, tahta kayangan, kekuasaan atas para dewa. Namun, harga yang harus ia bayar terasa begitu mahal. Ia melangkah menuju singgasana yang megah, duduk dengan anggun di atasnya. Di sekelilingnya cahaya kemasan menyelimuti, tetapi rasanya dingin. Ia menatap ke arah pintu Balairung, berharap kedua saudaranya akan kembali. Namun, yang tersisa hanyalah bayangan mereka. Langit kayangan yang biasanya terang benderang kini nampak gelap dan suram. Angin yang berhembus terasa dingin, seolah-olah ikut merasakan luka di hati para penghuni kayangan. Apakah ini benar-benar kemenangan? Pikir Batara Guru dalam hati sambil memandang kejauhan. Suara sorak-sorai para dewa terasa jauh di telinganya, seperti gema yang kehilangan arti. Di luar Balairung, langit kayangan tampak semakin kelabu. Awan-awan gelap menggulung, menandakan awal dari sebuah era yang penuh konflik dan ketegangan. Persaudaraan ketiga anak Sang Hyang Tunggal telah retak, meninggalkan luka yang sulit untuk disembuhkan. Kayangan mungkin telah mendapatkan rajanya, tetapi harmoni yang dulu menjadi fondasinya kini telah hilang. Hanya waktu yang akan menjawab apakah luka ini dapat disembuhkan, atau apakah perpecahan ini akan membawa kehancuran bagi semesta. Dan inilah awal mula alam Nusantara akan segera tercipta.